Pagi Ibu Cassandra. Pagi dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Jody. Pada hari ini saya merupakan dokter yang bertugas di rumah sakit ini. Silakan duduk, Bu. Oke, terima kasih dok. Ibu ada keluhan apa ya Ibu Cassandra datang ke sini? Gigi saya sakit saat saya mengunyah sejak 2 hari yang lalu, seperti ada menusuk lidah saya. Oh, seperti ada menusuk ya. Rasanya sakit Bu. Oh, rasa sakitnya di sebelah mana ya Bu? Di bagian belakang bawah gigi kanan saya dok. Oh, rasa sakitnya itu seperti apa ya? Apakah rasa sakitnya terus menerus seperti ketika ibu sedang memakan makanan yang dingin dan manis? Apakah tetap sakit atau dia itu bisa kadang tidak sakit gitu? Iya, rasa sakitnya terus menerus dok. Walaupun saya tidak makan minum minuman dingin atau makan, giginya tetap sakit. Apalagi kalau saya sedang minum dan makan, lebih sakit lagi. Oh, apakah ada obat-obatan yang sedang ibu konsumsi? Maksudnya untuk meredakan rasa nyeri yang ibu alami? Ada dok, kemarin saya ke apotek dan saya diberikan paracetamol. Tapi setelah saya mengonsumsi paracetamol tersebut, saya tetap merasakan sakit. Apakah ada yang harus saya lakukan karena saya tidak tahu lagi mau bagaimana? Baik ibu tenang saja. Mari kita terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Oke, baik dok. Baik ibu tenang saja. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tensi terlebih dahulu, yang nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya Bu. Oke, baik dokter. Oke, lengannya boleh Bu. Baik ibu, tensinya sudah saya ukur. Hasilnya 150 strip 100 Bu, cukup tinggi ya Bu. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Oke, baik dokter. Iya. Baik Ibu, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, di mana nanti saya akan memegang rahang bawah Ibu untuk dicek apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Oke, baik dok. Permisi ya Bu. Iya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di rongga mulut Ibu, namun Ibu boleh berkumur terlebih dahulu ya Bu. Baik. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di rongga mulut Ibu. Jadi nanti saya akan memasukkan alat ini di dalam mulut Ibu. Jika Ibu merasa tidak nyaman, Ibu boleh mengangkat tangan sebelah kiri ya Bu. Dan jika Ibu merasa sakit, Ibu juga boleh mengangkat tangan sebelah kiri. Baik Ibu, saya permisi untuk mengecek rongga mulut Ibu ya. Baik dok. Rileks saja ya Bu. Baik Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan Bu. Dari hasil pemeriksaan saya telah menulis adanya karies gigi di 15 okklusal, ada karies gigi 21 di bagian distal, dan juga ada karies 46 di gigi, ada karies gigi di 46. Berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan, dari hasil pemeriksaan saya terlihat gigi Ibu ada lubang di rahang atas dan juga rahang bawah Ibu. Nah, ada satu gigi di gigi seri rahang atas bagian depan, satu lagi di gigi rahang atas bagian belakang kiri, satu lagi di rahang belakang bagian kanan Bu, di bagian belakang. Nah, mungkin gigi yang terakhir ini yang menyebabkan rasa sakit yang Ibu rasakan selama ini. Lalu saya juga melihat adanya karies karang gigi di sepanjang bagian depan dan juga bagian belakang dari rahang bawah Ibu, yang mungkin ini yang menyebabkan gusi Bu di rahang bawah itu terasa seperti bengkak Bu, begitu. Wah dok, bagaimana ini? Sakit banget. Baik Bu, jadi Bu tenang saja. Untuk memastikan seberapa dalam lubang di gigi Ibu, saya perlu melakukan pemeriksaan ronsen terlebih dahulu Bu. Jadi nanti perawat saya akan menuntun Ibu ke ruang radiologi dan Ibu boleh melakukan pemeriksaan ronsen di sana terlebih dahulu, dan nanti Ibu balik ke ruangan saya. Oke, baik dok. Permisi dok. Silakan duduk Ibu. Bagaimana Bu? Apakah sudah dilakukan hasil ronsen? Iya dok, ini hasil fotonya. Sebentar ya Bu, saya lihat terlebih dahulu. Jadi gini Bu, jadi gigi rahang atas bagian depan Ibu dan gigi rahang atas bagian belakang kiri Ibu itu terdapat adanya lubang. Nah, lubang ini cukup dalam
Ibu. Dan gigi rahang belakang bagian kanan Ibu juga ada ada lubang yang sangat dalam Ibu. Nah, dan juga bagian ujung gigi ini sudah mengalami infeksi, dan sehingga saya lihat ini adanya akumulasi nanah di dalamnya, Bu. Wah dok, apakah itu tumor? Apakah itu berbahaya? Bukan Ibu, itu bukan tumor. Ibu tenang saja. Ini dinamakan abses periapikal Ibu, di mana abses ini terbentuk dari mekanisme pertahanan tubuh Ibu sendiri terhadap infeksi yang terjadi Ibu. Jadi ini sebenarnya sangat normal terjadi dan tidak berbahaya kok Bu, asal ditangani dengan benar saja Bu. Oh begitu, syukur deh. Jadi mau bagaimana ya dok? Nah Ibu, untuk keadaan gigi Ibu yang sekarang, jadi kan terdapat beberapa masalah Ibu. Baik dok, ini saya baca dahulu ya. Iya, silakan Ibu. Ini dok, sudah saya baca. Baik Bu, terima kasih ya. Sekarang mari kita ke kursi gigi ya Bu, untuk dilanjutkan perawatan penambalan gigi. Oke, baik dok. Nah, jadi Bu, untuk keadaan gigi Ibu yang sekarang terdapat beberapa masalah Ibu, di mana terdapat beberapa perawatan yang dapat saya anjurkan ke Ibu. Nah, untuk masalah yang pertama, adanya gigi berlubang yang cukup dalam kan Bu, tetapi dalamnya itu belum sampai ke saraf Bu. Jadi perawatan yang saya anjurkan itu dapat saya lakukan penambalan seperti biasa Bu. Lalu yang kedua, untuk menghilangkan pembekakan yang pada di gusi rahang bawah Ibu, itu saya dapat melakukan perawatan scaling atau pembersihan karang gigi Bu. Lalu untuk yang ketiga, itu untuk gigi Ibu yang sangat dalam, yang bagian belakang kanan itu Ibu. Nah, itu saya anjurkan untuk dilakukan perawatan, dan terdapat dua opsi Ibu. Opsi yang pertama itu dinamakan perawatan saluran akar. Prosedur ini akan dilakukan drainase terlebih dahulu untuk pengambilan nanah di dasar gigi Ibu tersebut, dan nantinya akan dilanjutkan dengan penambalan gigi seperti biasa. Nah, akan tetapi prosedur yang opsi pertama ini harus dilakukan dengan minimal 3 kali kunjungan, dan perawatan ini cukup mahal Bu, dan cukup memakan waktu. Opsi yang kedua itu bisa saja langsung saya lakukan pencabutan gigi Bu. Wah, 3 kali dokter. Belakang ini saya sibuk sekali, tidak ada opsi lain. Ada Bu, jadi opsi yang kedua seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa dilakukan pencabutan gigi Ibu, dan ini hanya dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Nah, setelah dilakukan pencabutan gigi, resikonya gigi Ibu yang setelah dicabut itu harus dengan segera dilakukan gantian gigi menggunakan GTSL ataupun tiruan lepasan Ibu. Wah dok, giginya harus dicabut dan menggunakan gigi tiruan. Tidak bisa dibiarkan saja ya? Oh, itu tidak bisa Bu. Oh, kenapa dok? Ibu tidak boleh membiarkan gigi kosong tersebut Ibu, sebab resikonya lama-kelamaan gigi yang sebelahnya akan mengisi kekosongan yang tadi telah dilakukan ekstraksi Bu, dan nantinya akan dapat berpengaruh di sistem fungsi dari kunyah Ibu sendiri. Oh begitu dok, makin banyak masalah ya kalau tidak menggunakan gigi tiruan. Iya betul Ibu. Kalau begitu gigi saya dicabut saja, nanti baru kita pasang gigi tiruan. Belakang ini saya sedang sibuk sekali. Baiklah kalau begitu Bu, mengingat tekanan darah Ibu yang tinggi tadi, jadi saya tidak dapat melakukan ekstraksi gigi ataupun pencabutan gigi untuk hari ini Ibu. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan rujukan terlebih dahulu ke dokter yang spesialis ya Bu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberikan obat penyerang rasa sakit dan juga obat antibiotik kepada Ibu. Dan sebelum melakukan perawatan lebih lanjut, kita harus melakukan inform consent terlebih dahulu ya Bu. Jadi seperti persetujuan, jadi Ibu boleh tanda tangan terlebih dahulu di inform consent ya Bu. Jadi Ibu baca terlebih dahulu ya. Silakan duduk Ibu. Baik dok. Oke, baik Bu. Jadi perawatan telah selesai dilakukan ya Bu. Tetapi Ibu perlu saya rujuk terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam ya Bu, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait tekanan darah Ibu yang tinggi tadi, agar dapat dilakukan pencabutan gigi lebih lanjut. Baik dokter. Oke, baik. Jadi ini ya Bu, surat rujukan dan juga surat resep dari saya ya Bu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bu?
Tidak ada dokter, semua sudah sangat jelas. Baik Bu, bila ada yang perlu ditanyakan kembali, Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di sini ya Bu. Baik. Terima kasih Bu dan semoga segera sembuh ya Bu. Oke dok, terima kasih dok.